Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Natasha Dwi Zaltina, Ahmad Kafi, Indah Lestari, dan Safa Velia. Pada struktur pasar persaingan sempurna, ditandai oleh adanya sejumlah besar penjual di dalam pasar, dan masing-masing di antara mereka memiliki kekuatan pasar yang relatif sama. Sebagai akibatnya, para pesaing pasar tidak memiliki kekuatan atau market power, yang berarti guna mengendalikan keadaan pasar. Selanjutnya, keadaan harga dan output pasar berjalan menurut mekanisme pasar. Produsen yang menjual barang homogen menyebabkan konsumen dapat memilih berbelanja kepada produsen mana saja yang disukainya, sehingga hal tersebut memberikan alternatif yang terbatas bagi produsen untuk membuat keputusan pasar. Dengan demikian, pasar cenderung kompetitif dan produsen tidak dapat mengendalikan keadaan pasar guna menentukan harga dan output dalam pasar. Selanjutnya, harga dan output pasar akan tercipta melalui mekanisme pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak. 2. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. 3. Faktor produksi bebas bergerak. 4. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. 5. Pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Dan 6. Produsen bebas keluar masuk pasar. Kurva pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil, sehingga bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna berupa garis lurus mendatar sejajar dengan sumbu jumlah barang OQ. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Permintaan di pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Perusahaan secara individu harus menerima harga tersebut sebagai harga jual. Karena jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan akan relatif tidak berubah. Karena itu kurva permintaan yang dihadapi perusahaan secara individu berbentuk garis lurus horizontal. Penawaran pasar persaingan sempurna. Karena harga telah ditetapkan, penerimaan rata-rata average revenue dan penerimaan marginal revenue adalah sama dengan harga. Dengan demikian, kurva permintaan D sama dengan kurva permintaan rata-rata AR, sama dengan kurva penerimaan marginal MR, dan sama dengan harga P. Kurva penawaran total terbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak mulai dari titik 0, seperti ditunjukkan oleh diagram berikut. Keseimbangan dalam jangka pendek. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan berada dalam jangka pendek. Yang pertama, perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak bila biaya variabel atau VC adalah sama dengan penerimaan total atau TR, atau biaya variabel rata-rata atau AFC sama dengan harga atau P. Dalam kondisi ini, perusahaan hanya menanggung kerugian biaya tetap atau FC, di mana biaya ini dengan atau tanpa produksi tetap harus dikeluarkan. Tetapi, jika AFC lebih kecil dari harga, maka perusahaan tidak mampu menutupi lagi beban biaya tetap. Kegiatan produksi hanya menambah beban, karena itu produksi sebaiknya dihentikan. Yang kedua, perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC, agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk kerugiannya minimum atau minimum loss. Keseimbangan dalam jangka panjang. Agar dapat bertahan dalam pasar, maka dalam jangka panjang perusahaan harus memenuhi 4 persyaratan. Yang pertama, perusahaan harus bekerja sebaik mungkin, doing as well as possible, agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Secara matematis, hal ini berarti perusahaan berproduksi sampai saat MR sama dengan MC. Pada saat itu, biaya marginal jangka pendek sama dengan biaya marginal jangka panjang, SMC sama dengan LMC.
Yang kedua, tidak mengalami kerugian, not suffering loss, agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Karena itu, biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan harga jual, SAC sama dengan P. Ketiga, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol, zero economic profit. Laba nol disebut juga laba normal, normal profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama jika uang dan faktor produksi lain dialokasikan pada kegiatan alternatif. Jika laba lebih besar dari nol, akan ada perusahaan yang tertarik untuk masuk entry ke dalam pasar. Sebaliknya, jika laba lebih kecil dari nol atau merugi, akan mendorong perusahaan keluar dari pasar. Adanya karakteristik free entry and exit. Keempat, perusahaan tidak dapat menambah laba lagi, walaupun dengan memperbesar skala produksi. Karena sudah berproduksi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka panjang, minimum LAC pada saat SAC sama dengan LAC. Keterkaitan pasar persaingan sempurna dengan perekonomian global. Pasar persaingan sempurna sangat cocok pada perekonomian global karena ciri-cirinya yang sebagai berikut. 1. Ada banyak penjual dan pembeli yang ada di dalam pasar. Jumlah penjual dan juga pembeli yang banyak membuat jenis pasar ini mempunyai harga jual dagangan yang relatif stabil. 2. Terdapat praktik free entry dan free exit. Dengan adanya praktik free entry dan free exit ini adalah salah satu kelebihan dari sistem pasar persaingan sempurna yang tidak bisa kita temui di pasar lainnya. Untuk jenis pasar lain, para penjual seolah sudah terikat di dalam kegiatan bisnisnya. Ketiga, produk yang diperjualbelikan bersifat serupa. Perusahaan atau produsen yang berjualan dalam pasar persaingan sempurna mempunyai sifat yang homogen atau bisa digantikan dengan produk yang dijual oleh orang lain. 4. Tak ada celah informasi tentang pasar antara penjual dan pembeli. Sehingga setiap sumber daya yang ada di dalam pasar digunakan semuanya untuk menghasilkan simbiosis mutualisme untuk pihak konsumen dan juga produsen. Keterkaitan pasar persaingan sempurna dengan ekspor dan impor. Pasar persaingan sempurna sangat mempengaruhi ekspor dan impor di Indonesia. Seluruh pedagang mampu ikut dalam kegiatan ini. Dikarenakan pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan ini. Karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain.